Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat MDIM dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat tercela, yang mana pada pertemuan yang pertama kita telah membahas tentang sifat tercela kepada Allah. Pada kali ini kita akan membahas sifat tercela, yaitu durhaka kepada orang tua. Sahabat MDIM yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya durhaka kepada orang tua itu adalah salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu bersikap baik. Dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu bersifat atau berbuat perbuatan yang baik. Sahabat MDIM, suatu ketika ada seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin telah masyhur cerita ini, yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat baginda Rasulullah. Mungkin kalian tahu sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Kalau hanya melihat Rasulullah, Abu Jahal pun melihat Rasulullah, tapi dia bukan dikatakan sahabat karena dia tidak beriman kepada Rasulullah. Alqamah adalah seorang sahabat Rasul. Alqamah mempunyai seorang istri dan seorang ibu. Alqamah setelah dia beristri, dia lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Sahabat MDIM yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita menarik tentang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau orang yang rajin puasa, dan juga beliau rajin sholat, rajin bersedekah. Tapi karena dia durhaka kepada orang tuanya, maka Allah pun membalas kedurhakaannya itu dengan balasan sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Alqamah sedang sakit keras. Maka ketika dia sakit, Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang bernama Bilal, kemudian Musayyib, untuk mengutus menjenguk Alqamah. Sesampainya di sana, sahabatnya melihat bahwasanya Alqamah ini tidak mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang mampu menyebutkan kalimat la ilaha illallah ketika dia hendak sakaratul maut, maka balasannya pasti surga. Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa orang yang mampu menyebut kalimat la ilaha illallah
di akhir kalamnya, maka dia masuk surga. Sahabat MDM yang rahmati Allah, karena Alqamah ini tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, padahal dia adalah seorang sahabat Rasul yang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah. Maka Rasulullah pun menanyakan kepada utusan tersebut, tanyakan kepada Alqamah, tanyakan kepada istrinya, apakah Alqamah masih memiliki kedua orang tuanya? Maka sahabat tadi menanyakan kepada istri Alqamah. Ternyata Alqamah mempunyai ibunya yang sangat tua renta. Sahabat MDM yang dirahmati Allah, Rasulullah pun mengutus sahabatnya untuk menjemput ibunya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya datang kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, anakku Alqamah ini adalah seorang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin beribadah kepada Allah. Tapi ketika dia memiliki istri, aku ditinggalkannya, aku seakan-akan tidak dihiraukannya lagi. Maka itulah aku sangat marah kepada Alqamah. Ketika orang tua kita marah kepada anaknya, maka Allah pun marah kepada kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua kita, maka murkanya Allah pun terletak kepada murkanya orang tua kita. Sahabat MDM yang dirahmati Allah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada ibunya Alqamah untuk memaafkan segala kesalahan Alqamah, tetapi ibunya enggan untuk memaafkan kesalahan daripada Alqamah anaknya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ditanya oleh ibu Alqamah, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar ini? Dijawab oleh Rasulullah, wahai ibu Alqamah, sebentar lagi Alqamah akan kita bakar. Daripada dia nanti mendapatkan siksa oleh Allah di neraka, lebih baik ia mendapatkan siksa di dunia. Melihat hal demikian, ibu Alqamah pun menangis dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini juga, detik ini juga, Alqamah telah kumaafkan dan telah kuridai. Maka Rasulullah SAW mengutus kepada sahabatnya untuk menemui Alqamah dan membimbing Alqamah agar dapat mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu juga sahabat sampai ke rumah Alqamah, maka Alqamah pun sudah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang sangat besar, dan tidak dimatikan seseorang itu kecuali dia mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbakti kepada orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.